Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari yang meninggal tahun 387 Hijriah rahimahullahu taala. Langsung saja kita lanjutkan pada halaman 90 tentang al-qadha wal qadar, tentang iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ucapan Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, "Tsumma min ba'di dzalik al-imanu bil qadari." Kemudian setelah pembahasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang ru'yatullah, orang-orang beriman akan melihat Allah di hari kiamat. Kemudian disambung dengan pembahasan iman kepada takdir. Tsumma min ba'di dzalik al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Beriman kepada takdir yang baik dan yang jelek, yang manis dan yang pahit, wa qalilihi wa katsirihi, sedikit dan yang banyak, makdurun waqi'un minallahi azza wa jalla alal ibadi. Semua itu sudah Allah takdirkan atas hamba-hambanya. Fil waqtil ladzi arada an yaqa', sesuai dengan waktu yang telah Allah tentukan, yang Allah kehendaki. La yataqaddam al-waqtu wa la yata'akharu. Tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur dari apa yang telah Allah kehendaki, yang telah Allah takdirkan. Ala ma sabaqa bidzalika ilmullah. Semua itu sesuai dengan ilmu Allah yang al-azali. Wa anna ma asabal abda lam yakun liyukhti'ah. Dan apa yang telah Allah takdirkan atas hamba dari kebaikan ataupun dari kejelekan tidak akan mungkin meleset dari hamba tersebut. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Dan apa yang tidak Allah takdirkan bagi hamba tersebut dari kebaikan atau atas hamba tersebut dari kejelekan tidak akan mungkin menimpanya. Wa ma taqaddam lam yakun liyata'akhir. Apa yang Allah majukan tidak akan mungkin mundur. Wa ma ta'akhir lam yakun liyataqaddam. Apa yang mundur tidak akan mungkin dia maju. Ya, ini sekali lagi iman kepada
takdir. Insya Allah akan kita baca lagi selanjutnya ucapan beliau. Namun kita akan bahas sedikit demi sedikit biidznillah ta'ala bitaufik minallah tentang masalah yang sangat penting ini. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah, iman kepada takdir merupakan salah satu rukun iman yang 6. Tidak sah keimanan seseorang sampai dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Akhbirni anil iman." Beritahukanlah kepadaku apa itu al-iman. Rasul menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairi wa syarri." Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Ini yang diucapkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari tadi, beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek, yang manis maupun yang pahit, yang sedikit maupun yang banyak, semua itu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kedudukan iman kepada takdir, merupakan salah satu rukun iman. Tidak sah iman seseorang sampai dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan al-qadaru nizamut tauhid. Iman kepada takdir merupakan porosnya tauhid. Man wahadallah wa amana bil qadar tamma tauhiduhu. Barang siapa yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, dan dia beriman kepada takdir, sempurnalah tauhidnya, keimanannya. Namun sebaliknya, wa man wahadallah wa kadzdzaba bil qadari naqadha tauhidahu. Namun barang siapa mengimani atau beriman kepada Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, namun dia mendustakan takdir, maka dia telah membatalkan tauhidnya. Tidak sah, sekali lagi, keimanan seseorang sampai dia beriman kepada takdir. Kemudian, apa perbedaan antara istilah al-qadha wal qadar? Seperti dalam judul bab di sini, al-qadha wal qadar. Secara ringkas, kata para ulama, al-qadha wal qadar seperti iman dan Islam. Idza istama'a iftaraqa. Apabila keduanya disebut dalam satu redaksi ucapan, maka maknanya berbeda. Ada yang berpendapat al-qadha itu yang sudah Allah takdirkan di Lauhul Mahfuz. Sedangkan al-qadar apa yang Allah turunkan dari takdirnya kepada makhluk-makhluknya. Sebagian ada yang membalikkan. Al-qadar yang Allah takdirkan di Lauhul Mahfuz, sedangkan al-qadha yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya dari takdir yang ada di Lauhul Mahfuz tersebut. Ya. Ini kalau dua-duanya disebut, maka maknanya berbeda. Seperti iman dan Islam. Kalau disebut dalam satu redaksi ucapan, Islam artinya amal-amal yang dohir, seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Sedangkan iman maknanya amalan batin. Ya, rukun iman yang 6 tadi. Namun kalau kata para ulama, idza iftaraqa istama'a. Namun kalau disebut masing-masing dalam redaksi yang berbeda, al-qadha dalam redaksi yang satu, al-qadar dalam redaksi yang lainnya, maka al-qadha ya al-qadar, al-qadar ya al-qadha. Islam ya iman, iman ya al-Islam. Jadi itu kalau mau dibedakan
antara al-qadha wal qadar. Cuma intinya itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Yang wajib untuk diyakini dalam masalah iman kepada takdir, kata para ulama, iman kepada takdir mencakup 4 poin, 4 kandungan, 4 tahapan iman kepada takdir. Yang pertama, mengimani tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Bahkan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi, dan bagaimana kejadiannya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dalam ayat kursi Allah mengatakan Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka, masa depan mereka, dan masa lalu mereka. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala-galanya. La takhfa alaihi khafiyah. Tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Ini yang wajib diyakini oleh seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Allah mengetahui segala-galanya. Ya. Tentang ilmunya Allah. Ini masih ada kaitan juga dengan tauhid asma wa sifat. Makanya sangat erat hubungan antara iman kepada Allah dengan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wajib meyakini tentang Alkitabah, catatan takdir yang telah Allah catat, yang telah Allah tulis, terutama di Lauhul Al-Mahfuz. Rasul SAW bersabda dalam Sahih Muslim, Innallaha kataba maqadirul khalaik qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah telah mencatat semua takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan Allah juga tegaskan dalam surat Al-An'am ayat kalau nggak salah 59 tentang 2 poin kandungan atau tahapan iman kepada takdir tadi, tentang ilmunya Allah dan tentang catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Di sisi Allah lah perbendaharaan hal-hal yang gaib. Mafatul ghaib. Rasul mentafsirkan mafatul ghaibi khamsun. Perbendaharaan yang gaib ada 5, yaitu yang tercantum dalam akhir surat Luqman. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzil ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang masalah hari kiamat. Kapan datangnya hari kiamat hanya Allah yang tahu. Yas'alunaka 'anis-saati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Mereka bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang kapan datangnya hari kiamat. Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakan ilmunya hanya Allah yang tahu. Maka dusta kalau ada yang meramal hari kiamat tahun sekian-sekian. Ini sekali lagi harus kita dustakan. Yang tahu kapannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengetahui kapan turunnya hujan. Demikian pula apa yang ada dalam rahim seorang ibu, janin dari seorang ibu. Kemudian tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang dia perbuat esok hari. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Ini sekali lagi termasuk hal-hal yang gaib. Kemudian kata Allah dalam surat Al-An'am tadi, wa indahu mafatul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui yang di daratan maupun di lautan secara detail, secara terperinci. Wa ma
tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah dedaunan berguguran kecuali Allah mengetahuinya. Ini semua tentang ilmunya Allah. Wajib mengimani tentang ilmunya Allah bikulli syai'in alim. Ya, ilmunya Allah meliputi segala-galanya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Dan tidaklah biji-bijian yang ada dalam kerak bumi dan tidaklah yang basah maupun yang kering kecuali fi kitab, dalam catatan yang nyata yang jelas, yaitu di Lauhul Mahfuz. Allah telah mencatat semuanya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Allah mengatakan, musibah apapun yang menimpa diri kalian, yang menimpa di atas muka bumi ini, kecuali fi kitab, kecuali dalam catatan takdir Allah yang ada di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menurunkannya. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam surat Al-Hadid, kalau tidak salah ayat yang ke-22. Ini wajibnya mengimani ilmunya Allah, wajibnya mengimani catatan takdir. Kemudian yang ketiga, di antara tahapan kandungan iman kepada takdir, yaitu mengimani tentang al-masyiah, kehendak Allah. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kata para ulama, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Wa ma tasya'una illa an yasha' Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah juga berkehendak. Walau sya'allah ma fa'alu. Seandainya Allah berkehendak, tidaklah mereka bisa melakukannya. Semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Karena semua adalah hamba Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, wajib mengimani al-khalq. Semua ini adalah makhluk ciptaan Allah. Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ini 4 kandungan iman kepada takdir, atau 4 tingkatan iman kepada takdir. Wajib mengimani keempat-empatnya. Ya. Kalau tidak, orang itu bisa kafir, murtad dari al-Islam. Na'udzubillah min dalik, seperti kelompok Al-Qadariyah yang pernah muncul pertama kali di zaman sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan kisahnya ada di awal Sahih Muslim. Sebelum disebutkan hadis Jibril tadi, ada kisah 2 orang tabi'in, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, datang dari negeri Basra ke kota Mekah untuk haji atau umrah, dan sekaligus mereka ingin bertanya kepada para sahabat Rasulullah SAW tentang kelompok, yaitu Qadariyah, yang dipimpin oleh Ma'bad al-Juhani, yang memiliki keyakinan anal amra unfun wa alla qadar. Bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Di sini mereka mengingkari ilmunya Allah. Alias mereka meyakini Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Dan ini yang juga diyakini oleh kelompok Syiah Rafidah dengan akidah al-bada' mereka. Dari kata-kata bada' ya bedu, dhahara yadharu. Kata mereka Allah tidak tahu sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Alias sebelumnya Allah jahil. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika mendengarkan keyakinan sesat bahkan kufur Qadariyah tadi, beliau mengatakan, lau lakitumu fa akhbiru anni bari'un minhum wa hum bura'un minni. Kalau kalian bertemu dengan kelompok Qadariyah itu, sampaikan aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Waladhi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Lau anna li ahadihim mithla uhudin dahaban fa anfaqahu ma qabilallahu hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang dari mereka memiliki 1 gunung Uhud emas, lalu diinfakkan,
tidak akan Allah terima sampai dia beriman kepada takdir. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah ucapan Abdullah bin Umar di sini, beliau mengatakan ini adalah pengkafiran Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma terhadap kelompok Al-Qadariyah, yaitu Al-Qadariyah Al-Ghulat yang ekstrim, yang mengingkari ilmunya Allah. Kata para ulama salaf, nadhiru Al-Qadariyah bil ilmi, fa in ankaru kafaru. Kalau kalian berdialog dengan kelompok Al-Qadariyah yang ekstrim ini, maka debatlah mereka tentang masalah ilmunya Allah. Kalau mereka mengingkari, maka mereka kafir. Ini kelompok Al-Qadariyah yang hulat, yang ekstrim. Ada lagi yang di bawahnya, masih termasuk kaum muslimin meskipun sesat, yaitu mereka yang masih mengimani tentang ilmunya Allah, namun meyakini bahwasanya manusia yang mentakdirkan, yang menghendaki perbuatan yang jelek. Yang baik Allah yang menciptakan, yang jelek manusia yang menciptakan. Makanya Rasul mengatakan Al-Qadariyah itu majusu hadil ummah. Kelompok Qadariyah majusinya umat ini. Ada kemiripan dengan kelompok Al-Qadariyah Al-Majus, karena orang-orang Majusi meyakini dalam alam semesta ini ada dua Tuhan. Tuhan kebaikan, Tuhan kejelekan. Kelompok Qadariyah meyakini yang baik Allah yang menciptakan, yang jelek manusia itu sendiri yang menciptakan. Ya, ini sekali lagi kelompok sesat dalam masalah takdir. Ada lagi lawannya kelompok Al-Jabariyah. Mereka mengatakan manusia itu seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Tidak punya kehendak sama sekali. Mereka dipaksa oleh Allah untuk berbuat. Ini dua kelompok yang sesat, dan Allah telah membantah akidah sesat mereka dalam firman-Nya tadi, wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian manusia berkehendak kecuali Allah juga berkehendak. Allah menetapkan manusia punya kehendak, dia juga punya kehendak. Ya. Kalau Qadariyah menafikan kehendak Allah. Kalau kelompok Jabariyah menafikan kehendak manusia. Ahlussunnah menetapkan dua kehendak, kehendak Allah dan kehendak manusia. Namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kelompok Al-Qadariyah mengambil satu sisi, kelompok Jabariyah mengambil sisi yang lain. Ahlussunnah menggabungkan dua-duanya. Manusia punya kehendak, namun kehendak Allah di atas kehendak manusia. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Jadi itu intinya 4 tahapan atau tingkatan kandungan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah taala, apa yang Allah takdirkan itu terjadinya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan. Ini membantah kelompok Al-Mu'tazilah, khususnya kelompok Al-Qadariyah, yang mereka mengatakan diantaranya kalau orang itu mati bunuh diri, dia yang mendahului takdir Allah. Sebetulnya kalau nggak bunuh diri, dia tidak mati. Maka kata para ulama, ini adalah akidah yang batil. Dan itu yang sering terucap di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika ada orang mati bunuh diri, dia mengatakan atau mereka mengatakan orang ini mendahului takdir Allah. Ini ucapan yang batil. Ya, karena orang itu mati sesuai dengan apa yang Allah tentukan waktunya. La yataqaddam wa la yata'akhir. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Orang itu mati sesuai dengan waktu yang Allah telah tentukan. Allah berfirman dalam akhir surat Al-Munafiqun, wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak menunda kematian suatu jiwa apabila telah datang waktunya. Orang mati dengan bunuh diri itu sesuai dengan waktu yang telah Allah tentukan. Allah tidak ridha dengan perbuatan dia bunuh diri, namun semuanya sudah Allah takdirkan, ya, al-qadar ataupun al-irada al-kauniyah. Ya, Allah telah menentukan ajalnya dan sebab dia mati dengan bunuh diri. Orang mati kecelakaan, naudzubillah min dzalik, mati karena
COVID, mati karena penyakit, mati karena ini dan itu, semuanya sesuai dengan waktu yang telah Allah tentukan. Ya, ini yang harus apa? Diyakini. Kata beliau, waqi'un minallah azza wa jalla 'alal ibad fil waqti alladhi arada an yaqa. Ya, sesuai dengan waktu yang telah Allah tentukan. La yataqaddam al waktu wa la yata'akhir. Tidak maju, tidak bisa mundur. Ya, ala ma sabaqa bidzalika ilmullah. Sesuai dengan ilmu yang telah Allah, atau yang sesuai dengan ilmunya Allah al-azali. Ya, ini berkaitan dengan al-ilmu. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengucapkan bait-bait syair yang sangat indah tentang tingkatan takdir tadi. Ya. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Masyita kana wa illam asya wa masyitu illam tasa lam yakun." Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Masyita kana." Apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi, meskipun aku tidak menghendaki. Wa masyitu illam tasa lam yakun. Kalau aku menghendaki sedangkan engkau tidak menghendaki, tidak akan mungkin terjadi. Apa yang engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Dan kalau aku menghendaki sedangkan engkau tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Ini Imam Syafi'i menetapkan manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Kemudian kata Imam Syafi'i dalam bait syair yang kedua, khalaqtal ibad ala ma'alimta fa fil ilmi yajril fata wal musin. Engkau menciptakan hamba-hamba, menciptakan manusia sesuai dengan ilmu yang engkau telah ketahui. Dan di bawah ilmu engkau ya Allah, manusia yang muda maupun yang tua berjalan mengarungi kehidupan ini. Ala zamananta wa hadha khadalta, hadha a'anta wa hadha lam tu'in. Yang ini engkau bantu, yang itu engkau campakkan. Hadha a'anta, ini engkau tolong dan itu tidak engkau tolong. Faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang sengsara, ada yang bahagia. Wa minhum qabi wa minhum hasan. Di antara mereka ada yang jelek, ada yang baik. Dalam ucapan bait-bait syair Imam Syafi'i tadi disebutkan ada tingkatan iman kepada takdir yang sudah kita sampaikan. Di antaranya masalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtal ibad ala ma alimta fa fil ilmi yajri al-fata wal musin. Kemudian kata Imam Ibnu Battah al-Bair rahimahullah, wa anna ma'asabal abda lam yakul yukhti'ah. Ini ucapan sebagaimana dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang masyhur, yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 40 hadis Imam Nawawi. Kalau tidak salah hadis yang ke-19. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak. Itu kalau riwayat Tirmidzi. Kalau riwayat selain Tirmidzi ada tambahan, ya, ihfadillaha tajidhu amamak, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kemudian beliau mengatakan, ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa ma akhtu'aka lam yakun yusibak. Apa yang Allah takdirkan bagimu dari kebaikan atau atasmu dari kejelekan, tidak akan mungkin meleset darimu. Wa ma akhtu'aka lam yakun yusibak. Dan apa yang tidak Allah takdirkan untukmu dari kebaikan atau atasmu dari kejelekan, maka tidak akan mungkin menimpamu. Semua terjadi dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza min sihhatid dalail wa thubutil hujjah fi jamil Qur'an wa akhbaril Mustafa sallallahu alaihi wasallam ma lam yumkin daf'uhu wa la yuqdaru ala raddihi illa bil iftira ala Allah azza wa jalla wa munazza'atihi fi qudratihi. Kata beliau, maka dari sini ada dalil kebenaran dan hujjah di dalam Al-Quran dan kabar berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin bisa dibantah. Ya, artinya sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala
telah mengabarkan kepada kita di dalam ayat-ayatnya, terutama tentang masalah nama-namanya, sifat-sifatnya, tentang masalah takdir yang tidak mungkin bisa dibantah. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa untuk menolaknya, kecuali dengan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mengingkari takdir kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila ma wasafna da'atir rusul wa unzilatil kutub wa alai ittafaqa ahlut tauhid mimman aqarra lillahi birrububiyyah wa ala nafsihi bil ubudiyah min malakin muqarrabin wa nabiyyin mursalin mundu kanal khalqu ila inqidai mujmi'un ala annahu laisa syai'un kana wala syai'un yakun fis samawati wala fil ardi illa ma aradahullah azza wa jalla wa sya'ahu wa qadarahu wa qadahu. Dan apa yang telah kita sampaikan dari iman kepada takdir, inilah yang diserukan oleh para rasul yang telah Allah turunkan kitab-kitabnya, dan inilah yang telah disepakati oleh ahlut tauhid dari orang-orang yang mengikrarkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada kaitan antara iman kepada takdir dengan iman kepada rububiyah Allah. Seperti tadi masalah al-khalq, Allah yang menciptakan semuanya ini. Ini ada kaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Dan demikian pula yang telah disepakati oleh mereka-mereka yang telah mengikrarkan tentang ubudiyah, tauhid uluhiyah. Ini juga ada kaitannya. Kalau orang itu mengimani takdir Allah, maka akan ada ketergantungan hati kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, iman kepada takdir di antara buahnya menjadikan orang itu senantiasa bertawakal kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah, karena Allah yang mentakdirkan segala-galanya. Makanya Rasul dalam hadis Ibn Abbas tadi mengatakan, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa'lam annal ummata law istamat ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan untukmu. Dan seandainya mereka bersengkongkol untuk mencelakakan dirimu, membuat makar-makar jahat, tidak akan mungkin mereka bisa memadaratkanmu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atasmu. Ini keterkaitan iman kepada tauhid al-uluhiyah. Idza sa'alta, jika engkau minta, memohon, mintalah, memohonlah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang mentakdirkan semuanya. Kemudian kata Al-Imam Ibn Battal al-Ghair rahimahullah, min malakin muqarrabin wa nabiyyin mursalin, dari kalangan malaikat yang dekat dengan Allah, dari kalangan para nabi yang diutus oleh Allah. Ya, mundu kana khalqu ila inqidai, sejak Allah menciptakan manusia pertama kali sampai akhirnya nanti, mereka semua sepakat bahwasanya tidak ada sesuatu yang terjadi di langit maupun di bumi kecuali sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ini yang sudah kita sampaikan tadi tentang masyiatullah. Sebagaimana kata Imam Syafi'i juga tadi, masyi'ta kana wa illam asya wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Dan apa yang aku kehendaki jika engkau tidak menghendaki tidak akan mungkin terjadi. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita meyakini seperti yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dengan pemahaman para salaf tentang iman kepada takdir, maka sangat banyak buah yang bisa kita petik. Di antaranya ketenangan hati menghadapi segala bentuk problematika, terutama seperti di masa-masa pandemi seperti ini. Kita wajib mengimani ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya para ulama yang menulis tentang masalah pandemi seperti sekarang ini tidak lepas dari pembahasan tentang masalah iman kepada takdir. Ya, kita mau buka dari bukunya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafidahullah, Al-Qaulus Sadid fi Ahkamil Waba Al-Jadid. Ya, ucapan yang lurus tentang hukum-hukum
masalah wabah kontemporer yang baru, yaitu wabah corona. Di halaman 25, Al-Mas'atu Tsalitsah, pembahasan yang ketiga tentang takdirun lillahi lahu. Takdir Allah akan musibah ini. Kata beliau, hadal virus makhlukun lillah, khalaqahullah biqadar. Virus corona adalah makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan dengan takdirnya. Wa huwa dakhilun fi umumil makhluqat al-muqaddarah. Virus corona ini termasuk kategori dari keumuman makhluk-makhluk yang telah Allah takdirkan. Dalam firman-Nya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Wa kama khalaqallahu hadzal virus biqadar fa inna intiqalahu wal adwa bihi biqadarin minallah. Sebagaimana Allah yang menciptakan virus corona ini dengan takdirnya, maka penularannya itu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yusibu bihi wa yabtali bihi man yasha' li hikmah. Allah menimpakan wabah ini, virus ini kepada siapa yang Dia kehendaki karena hikmah yang Allah ketahui. Wa yasrifu wa yu'afi minhum man yasha' li hikmah. Dan Allah menyelamatkan sebagian hambanya dari virus ini sesuai dengan hikmahnya. Kemudian dibawakan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, khalaqal khalqa biqadar. Allah menciptakan makhluknya ini dengan takdirnya. Wa qassamal ajal. Allah membagi ajal kematian manusia biqadar dengan takdirnya. Wa qassamal arzaq biqadar. Allah membagikan rezeki dengan takdirnya. Wa qassamal bala biqadar. Allah membagikan bala musibah dengan takdir. Wa qassamal afiyah biqadar. Allah membagikan keselamatan dengan takdirnya. Wa kaunu hadzal virus yantakil min saksin li akhar wa tahsul bihi al adwa la yukhriju an kauni muqaddaran min Allah li hikmah. Adanya virus corona yang menyebar dari satu orang ke orang yang lain, ini tidak keluar dari keberadaannya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada hikmah di baliknya. Fal adwa nafsuha muqaddaratun. Wabah itu sendiri adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laysat mu'athiratan binafsiha. Dia tidak bisa menular dengan sendirinya. Sebagaimana kata Rasul, la adwa. Tidak ada penyakit yang menular yaitu dengan sendirinya. Sekali lagi ini harus diyakini semua dengan takdir Allah. Virus corona itu adalah makhluk ciptaan Allah. Dia tidak bisa menular dengan sendirinya namun dengan takdir Allah. Meskipun demikian kata beliau, wa ma'ahada fan Nabi sallallahu amara bil akhri bil asbab fi tawakkil adwa. Meskipun demikian kata beliau, Nabi sallallahu memerintahkan kita untuk berusaha menyelamatkan diri dari wabah penyakit tersebut. Jadi jangan sampai kita gagal paham. Gak usah takut dengan virus corona. Kalau memang kena ya sudah takdir Allah. Tanpa ada usaha. Na'udzubillah min dzalik. Tugas manusia, muslim-muslimah, berusaha menggapai yang terbaik, menyelamatkan diri dari segala keburukan dan bertawakal kepada Allah. Tidak hanya bertawakal saja, namun harus apa? Mengambil al-asbab, sebab usaha. Kata beliau, wa ma hadza fan Nabi sallallahu amara bil akhdi bil asbab. Nabi sallallahu memerintahkan kita untuk berusaha menyelamatkan diri dari penyakit menular tersebut. Li'annaha minal asbab allati yantakil bihal marad biidznillah. Karena dengan li'anna minal asbab, karena inilah yang bisa salah satu usaha kita agar penyakit itu tidak menular. Fanafyuha huna fil hadis la yamna min tawaqqi asbabiha. Meskipun Rasul mengatakan tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, namun kita tidak boleh berpangku tangan, berleha-leha tanpa ada usaha. Ihris ala ma yanfa'uka
wasta'in billah. Bal jama'an Nabi SAW baina nafi ta'thiril adwa binafsiha wa amara bitawaqi asbabiyah fi hadithin wahid. Bahkan dalam satu hadis Rasul menggabungkan antara menafikan keyakinan penyakit itu menular dengan sendirinya dan Rasul menjamakan dengan perintah untuk kita mengambil sebab. Rasul mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Dan dalam akhir hadis Rasul mengatakan firra minal majdzum firaraka minal asad. Larilah, menjauhlah dari orang yang terkena penyakit kusta menular sebagaimana engkau lari dari seekor singa. Ya, sekali lagi menggabungkan antara dua hal. Berusaha menyelamatkan diri, berusaha untuk mencegah penyakit itu menular kepada diri kita, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh hanya bertawakal saja tanpa usaha, tidak boleh juga ya berusaha tanpa tawakal. Rasul mengatakan iqilha wa tawakal. Ketika ada seorang sahabat Rasul bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku cukup tawakal saja tentang untaku ataukah aku harus ikat untaku itu?" Rasul mengatakan iqilha. Ikat dulu wa tawakal. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan lagi, ini agak panjang pembahasan tentang masalah wabah penyakit ataupun virus corona ini dengan masalah takdir. Kemudian beliau mengatakan wa hadzal waba alladzi asaban nas wa fajja'ahum wa antasara fi asqail ardi wa asaba man asaba wa naja minhum man naja kullu dzalika muqaddarun minallah lihikmatin azimah. Wabah corona yang menimpa manusia dan mengejutkan mereka ini dan telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menimpa orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah selamatkan yang Allah kehendaki, semuanya itu dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus juga kita imani. Kemudian beliau menyampaikan di sini berbagai macam hikmah di balik musibah adanya virus corona ini. Di antaranya kata beliau, zuhuru qudratillah alal khalqi. Allah menampakkan kekuasaannya atas makhluk-makhluknya. Allah ala kulli syai'in qadir. Ini ada kaitan erat dengan masalah menguatkan iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, demikian pula ada buku yang sangat bagus sekali yang itu oleh Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhallah ta'ala yang judulnya Sikap Seorang Muslim Terhadap Wabah Virus Corona. Beliau hafidhallah juga di halaman pertama membahas tentang seorang muslim wajib mengimani dan meyakini di alam semesta ini hanya ada satu ilah yang mengatur alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan di halaman kedua, kita wajib meyakini dan mengimani bahwa apa saja yang terjadi di langit, di bumi, dan di antara keduanya, bahkan di seluruh alam semesta ini, semuanya tidak lepas dari kehendak Allah. Adanya kehidupan, adanya kematian, penciptaan, pemberian rezeki, adanya wabah penyakit, adanya gempa, banjir, peperangan, pembunuhan, apa saja yang terjadi, semua berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak boleh ditanya apa yang dia perbuat. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa saja yang dia kerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Setiap mukmin wajib meyakini dan mengimani bahwa apa saja yang terjadi, baik yang di langit maupun di bumi, juga di antara keduanya, serta di seluruh alam semesta ini tidak terlepas dari kehendak Allah. Dan Allah Ta'ala berbuat menurut apa yang Allah kehendaki. Allah fa'alun lima yurid. Kemudian beliau membahas tentang 4 tingkatan iman kepada takdir yang sudah kita sampaikan tadi. Kalau seorang muslim betul-betul paham masa hal ini, maka dalam menghadapi pandemi seperti ini, insya Allah dia akan bisa lurus jalannya. Tetap berusaha menyelamatkan diri, menjaga prokes atau menjalankan prokes, dan tidak lupa betul-betul tawakal kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah,
Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah ta'ala mengatakan wal khalqu kulluhum ad'afu fi quwwatihim wa a'jazu fi anfusihim min an yuhdithu fi sultanillah azza wa jalla syai'an yukhalifuna fihi muradahu. Makhluk semuanya itu lemah, itu tidak punya daya dan upaya untuk menciptakan dalam kekuasaan Allah sesuatu yang menyelisih apa yang Allah kehendaki. Ya, wa yaghlibuna masyiatah, tidak mungkin mereka bisa mengalahkan kehendak Allah. Wa yurduna qada'ah, tidak mungkin mereka bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan kepada kelompok Al-Qadariyah tadi yang mengatakan manusia berbuat dengan kehendaknya sendiri tanpa campur kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan manusia itu ada perbuatannya tanpa campur tangan kehendak Allah, ini ajaran kelompok Al-Qadariyah yang Rasul katakan Al-Qadariyah itu majusu hadil ummah. Kemudian kata beliau, fal imanu bihada haqqun lazimun faridatun minallah azza wa jalla. Beriman dengan hal ini, dengan takdir, dengan 4 tingkatannya tadi merupakan kewajiban setiap muslim muslimah. Faridatun minallah, yang Allah wajibkan ya ala khalqi, atas hambanya. Faman khalafa dzalik, barang siapa menyelisih hal tersebut, au kharaja anhu, atau keluar dari akidah yang telah kita sampaikan tadi, au ta'ana fihi, atau mencelanya, walam yusbitil maqadirillah azza wa jalla, dia tidak menetapkan takdir bagi Allah, wa yudifha wa yudifil masya ilai, tidak menyandarkan takdir ataupun kehendak kepada Allah, fahuwa awaluz zandaqah, itulah awal kesesatan, kemunafikannya, atau bahkan bisa mengantarkannya kepada kekafiran, naudzubillah min dalik. Li'annau jatil akhbar annal qadar abujad az-zandaqah. Ya, karena ada istilahnya peribahasa bahwasanya al-qadar, kalau orang itu tidak beriman kepada qadar, dia akan jatuh ke dalam kemunafikan, kezindikan. Kemudian dibawakan hadis, namun ini tidak sahih. Qala Rasulullah SAW lu'inatil qadariyah wal murji'ah alaisani sab'ina nabiyan wa ana akhiruhum. Bahwasanya kelompok qadariyah murji'ah dilaknat lewat 70 lisan para nabi dan aku yang terakhir. Ini sekali lagi hadisnya tidak sahih. Demikian pula kata Allah azza wa jalla ala kulli nafsin haddaha minaz zina. Wallahu taala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini, wallahu taala alam. Kemudian kalau sedikit tambahan referensi, karena beberapa saat yang lalu pernah kita ditanya apa referensi tentang masalah iman kepada takdir, yaitu diantaranya kitab Al-Mukhtasar fi Aqidah Ahlussunnah fil Qadar, ringkasan Aqidah Ahlussunnah tentang takdir, yang ditulis oleh Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala. Demikian pula Al-Iman bil Qada wal Qadar, iman kepada takdir, oleh Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad dengan takdim pembuka Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Kalau lebih luas lagi, mau lebih luas lagi, ada kitab tulisan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Syifaul Alil. Ini yang mungkin terlengkap dalam masalah ini, wallahu alam. Demikian pula Imam Ibnu Battah Al-Ukbari sebetulnya punya kitab yang lebih luas tentang iman kepada takdir, yaitu dalam salah satu bab Al-Ibana Al-Kubroh, kakaknya Al-Sughra tadi. Ini bab Al-Qadar. Ya, ada 2 jilid. Al-Ibana Al-Kubroh ada 2 jilid tentang masalah takdir. Ya, sekali lagi, ini kalau mau tambahan referensi tentang masalah iman kepada takdir. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ini ada pertanyaan. Ada yang berkata, pada hakikatnya kita tidak memiliki pilihan atau kehendak, karena apa yang kita pilih sudah ditetapkan oleh Allah. Apakah ucapan ini betul atau termasuk dari ucapan Jabariyah? Ucapan ini ada Jabariyahnya, karena menafikan kehendak manusia.
Padahal manusia sendiri dengan fitrahnya dia tahu. Dia berbuat apapun, kebaikan atau kejelekan, pasti ada pilihan antara ya dan tidak dia berbuat kebaikan atau kejelekan tersebut. Makanya Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung kepada niatnya. Orang itu berbuat baik, itu ada niat dari awalnya, dan dia berbuat jelek ada apa? Niat sebelumnya. Jadi tidak benar kata-kata itu. Itu ada unsur ajaran kelompok Jabariyahnya. Apa nasihat antum untuk wanita yang sedang hamil, menunggu kelahiran dengan berbagai macam sakit yang dirasa agar tetap semangat dan berbahagia? Yang pertama, seorang wanita muslimah, dia banyak-banyak bertawakal, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipermudahkan lahiran anaknya, ya. Dan banyak-banyak mengingat bahwasanya inilah salah satu tugas seorang ibu, seorang wanita yang luar biasa, yang pahalanya ini juga luar biasa. Secara umum kata Rasul, sesungguhnya sebesar-besar pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, ya. Insya Allah dengan itu akan apa? Banyak meringankan rasa sakitnya biidznillah ta'ala. Bagaimana dengan doa yang katanya bisa merubah takdir Allah? Rasul mengatakan la yaruddul qada illa ad-du'a. Tidaklah yang menolak takdir kecuali ad-du'a. Kata para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat semua usaha manusia, doanya manusia, dan hasilnya. Rentetannya itu sudah ada di Lauhul Al-Mahfuz. Itu sekali lagi yang harus diyakini. Ya, orang itu misalnya dulunya miskin, kemudian dia berusaha, kemudian dia berdoa, kemudian Allah takdirkan dia kaya. Ini rentetannya sudah ada dalam Lauhul Mahfuz. Bukan maksudnya ya, di Lauhul Mahfuz sudah ditulis orang itu miskin kemudian dihapus, dirubah menjadi kaya dengan doanya. Tidak seperti itu. Nah, wallahu ta'ala alam. Apakah nazar itu sebagai bentuk tidak percaya kepada takdir? Tidak. Namun, nazar itu di asalnya adalah ibadah. Ya. Meskipun ada perincian dari para ulama, nazar ada dua, yang mutlak dan yang muqayyad. Rasul mengatakan tentang nazar yang muqayyad, yaitu seseorang mengatakan jika aku sembuh dari penyakitku, aku akan bersedekah. Ini namanya nazar yang terikat dengan syarat tadi. Kata Rasul, ini nazar yang yustakhraju minal bakhil, tidak keluar kecuali dari orang yang bakhil. Kenapa? Karena dia mau bersedekah kalau ada syaratnya, itu tadi sembuh. Kalau nggak sembuh berarti nggak bersedekah. Ini kata Rasul, itu keluar dari orang yang bakhil. Ya. Kata para ulama, nazar seperti ini awalnya itu makruh, tapi kalau sudah terucap wajib dilaksanakan. Wallahu a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.